Yang menjadi pecah perang Baratayuda kan karena rebut warisan, rebut kekayaan. Nah itu loh. Dan ini meledak, pecah menjadi baru perang Baratayuda. Serakah, jangan bohong, jangan merasa paling top. Nah, ini 5 ini kalau dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu, intinya gini, manusia jangan sampai melakukan kesalahan dengan sengaja. Arjuna itu bukan dewa, bukan seperti Semar, tapi telah Satrio Piniji, Mas. Satrio Piniji. Ya, Satrio Piniji, Satrio Pinilih. Punya kelebihan sakti, kesaktian yang luar biasa. Saat Arjuna itu kelebihannya kalau di mana ada orang tua yang pinter, yang ngerti, itu beliau pasti datang ke situ untuk mengambil, minta ilmunya untuk belajar di situ. Di mana ada orang tua yang misalnya kondang, kesaktian, apa-apa, Arjuna dengar, pasti beliau mendatangi, ikut belajar. Makanya beliau menjadi banyak pengalaman dari menjadi kebijaksanaan. Tapi ya itu kelemahannya, beliau di mana-mana itu punya cara sekarang, anak-anak sekarang di mana saja punya cewek. Arjuna itu kelemahannya di situ. Gampang tertarik sama wanita. Ya, nah beliau ya gitu. Karena beliau itu punya gelar lanangi jagat, jadi semua putri-putri widodari itu banyak yang menaruh hati kepadanya. Terpikat sama Arjuna. Cuma beliau kalau mau lupa ya Semar itulah yang mengingatkan. Jadi Arjuna itu sosok Satrio Wicaksono, Satrio lanangi jagat, Satrio linuweh lah. Itu. Apakah ada kaitannya antara Semar dan Arjuna? Ada. Kalau di titik sama saja dengan manusia. Manusia itu asalnya ya satu. Manusia itu asalnya ya hanya satu. Setelah itu Tuhan memberi teman. Kalau hanya satu kan nggak bisa berkembang dunia. Nah, diberi teman yang berbentuk wanita itu kan sebetulnya ya kaitannya ya satu. Terus berkembang di negara mana-mana. Dulu tidak ada perbatasan. Nah, usia orang dulu itu panjang, sangat panjang. Kalau nggak salah ceritanya itu Adam itu manusia pertama itu usianya 900 tahun. 9 abad gitu. Ya, dulu ceritanya. Terus sampai ke bawah sampai Ibrahim. Ibrahim itu usia 80 baru cetak loh, Mas. Terus saiki umur 80 lagi sunat. Sampai tiru mudun sampai sekarang ini. Jadi orang sunat itu sejak Nabi Ibrahim. Belum ada agama lain-lain belum ada. Ya hanya keyakinan, kapitayan. Keyakinan pribadi bahwa Tuhan itu ada. Jadi Arjuna dan Semar itu ada kaitannya. Turun ratu sampai
ke bawah sampai sekarang ini. Pada umumnya dunia ini yang punya hak mengatur kedamaian dunia dan pemberantasan itu ya para dewa-dewa itu. Ada Dewa Wisnu, ada Dewa Siwa, dan ada Dewa siapa lagi, Brahma dan sebagainya itu. Iki Mbah. Banyak kisah dalam wayang diambil dari Mahabharata dan Ramayana, dua epos besar dari India. Namun di tangan para pujangga dan dalang Jawa, kisah-kisah ini diolah dan diberi rasa lokal. Iya. Seberapa dalam pengaruh dua kisah besar ini dalam budaya Jawa dan bagaimana proses lokalisasi itu terjadi? Ya, terima kasih. Sebetulnya wayang itu hanya bayangan, gambaran. Itu dulu yang punya memang India. Tapi orang India tidak bisa mengelola seperti orang Jawa. Karena apa? Orang India punya filosofi wayang itu hanya dibuat senang-senang aja. Tapi kalau orang Jawa memang dipelajari betul-betul. Jadi ada maknanya tersendiri. Misalnya cerita itu dulu Ramayana itu dulu bukan hanya dari Ramasinta. Sebelum Ramasinta sudah ada. Ramayana itu artinya cerita kisah percintaan. Oh, kisah percintaan. Nah, Ramayana itu kisah percintaan. Belum Mahabharata. Mahabharata sudah belakang ini. Kan manusia sudah menjadi banyak, berkelompok-kelompok, akhirnya rebut warisan. Ini yang menjadi pecah perang Bharatayuddha kan karena rebut warisan. Rebut kekayaan. Nah, itu loh. Jadi ini meledak, pecah menjadi baru perang Bharatayuddha. Sebelum itu ya baik-baik aja. Makanya kalau mau ambil inti sarinya, orang itu yang bisa dikatakan adil ya. Kalau orang itu biasanya orang laki itu kalau sudah punya kekayaan banyak, punya jabatan itu istrinya lebih dari satu. Itu mulai ada perpecahan keluarga. Jadi awalnya ya hanya apa ya, serong-serong. serong. Terus akhirnya kalau sudah ketahuan istrinya, akhirnya walaupun bagaimana diizinilah. Nah, karena sudah diizini, sah resmi menjadi istri lebih dari satu, ini semua punya keturunan. Di sini, tadi ini awal melakukan tidak adil, apa itu? Selingkuh ya, selingkuh. Awalnya selingkuhan itu menimbulkan awal malapetaka. Di situ. Semua sama-sama punya anak, sama turun, jadi rebut warisan. Ini yang menjadi pecah Bharatayuddha. Bharatayuddha itu sebetulnya itu bahasa Sanskerta. Barata itu laku, Yuddha itu perang. Laku perang. Tapi perangnya tidak seperti sekarang yang di sana itu. Sekarang masih sampai sekarang masih perang, bukan itu. Tapi perang Bharatayuddha itu perang adil. Perang adil. Jadi apa yang direbut itu kebenaran, keadilan. Makanya saya sering mengatakan manusia itu makanya harus tahu kebenaran. Patokan orang hidup di mana saja, siapa saja, kapan saja. Manusia harus tahu benar. Kalau nggak tahu benar, salah dilakuin.
dianggap benar kan. Ini awal mulanya perselingkuhan menjadi mengawali kehancuran, mengawali malapetaka, jadi pecah perang, jadi Baratayuda itu tadi. Baratayuda intinya kan rebut negara, rebutan negara, rebut warisan. Itulah tentang Baratayuda. Di dalam Baratayuda itu ada serial apa itu. Apa pesan yang bisa kita ambil dari kedua kisah Ramayana dan Mahabharata, Pak? Sebetulnya juga tidak sulit sebetulnya, tapi ya tidak mudah mengambil itu. Orang hanya mengerti caranya gini, tapi nggak mampu melakukan. Banyak orang yang gitu, hanya mengerti, tapi tidak mampu melakukan. Nah, yang kita ambil filosofinya dua itu tadi, kalau saya itu tadi, kita harus mengerti kebenaran itu tadi. Kalau sudah mengerti benar dan mengerti salah, kita tinggal pilih, Mas. Yang mau dijalani, yang salah apa yang benar. Kadang-kadang orang kelihatannya baik karena ada pamrihnya. Itu. Kita tahu bahwa wayang bukan hanya sekedar pertunjukan hiburan. Bukan hanya hiburan, bukan hanya tontonan, tapi ya tuntunan juga. Mana yang mengarah kejelekan, mana yang mengarah kebaikan. Itu makanya digambarkan kalau di dalam Baratayuda ada Kurawa dan Pandhawa. Pandhawa itu Arjuna, Puntadewa, itu warga Pandhawa, Bimasena, Nakula, Sadewa, dan anak-anaknya itu wilayah keluarga Pandhawa. Yang Kurawa itu ya waris dari dulu, cuma beliau sebetulnya sudah tidak punya hak memiliki Ngastina, negara Ngastina. Kurawa itu Duryudana kadang-kadang sedaya Dursasana, Kartamarma itu Kurawa. Dan ayahnya Kurawa itu kan dan ayahnya Pandhawa itu kan saudara. Gitu loh. Tapi lebih tua ayahnya Kurawa. Tapi beliau tidak mampu menjadi pimpinan negara karena beliau buta. Itu. Kalau ayahnya Pandhawa namanya Pandu, itu adiknya ini Prabu Destarastra. Nah, karena beliau sudah merasa tidak mampu, ini diserahkan kepada Pandu dan disaksikan para sesepuh yang punya negara itu dulu. Walaupun bagaimana orang itu kalau sudah dikuasai jiwa serakah, dengki, sulit mengendalikan. Manusia itu sebetulnya ada 5 ini yang jangan sampai dilakukan. 1, jangan dengki. 2, jangan serakah. 3, jangan bohong. 4, jangan sombong. 5, jangan merasa sok penting sendiri. Jangan merasa benar, paling benar, ini jangan. Egois nih, Pak. Jadi 5 ini kalau bisa melakukan, manusia bisa meninggalkan 5 ini sudah lumayan. Saya nggak mengatakan paling bagus, enggak, tapi sudah lumayan. 5 ini kalau diringkas jadi 1, Mas. Intinya kalau meniti satu-satu kok nggak hafal, ya jangan dengki, jangan sombong,
jangan serakah, jangan bohong, jangan merasa paling top. Nah, ini 5 ini kalau dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu, intinya gini, manusia jangan sampai melakukan kesalahan dengan sengaja. Titik. Inilah manusia. Sejak dulu sampai sekarang, sampai kapanpun. Kalau bisa melakukan ini,